Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa One Piece chapter 1120 akan segera rilis minggu ini setelah minggu lalu libur. Cerita pun tampaknya akan berjalan lebih menarik setelah Emmet si robot kuno bangkit dan menghantam taring Gorosei Walkuri. Nah, pada video ini Mimin akan membahas mengenai preview cerita di chapter 1120 mendatang yang bocorannya berasal dari PewPiece di X Twitter. Isi previewnya seperti ini: pecahnya insiden besar yang akan mengguncang dunia, bagaimana masa depan kru topi jerami. Nah, ini tentu terdengar seperti puncak arc Egghead, di mana hasilnya akan berpengaruh pada masa depan kru topi jerami di petualangan selanjutnya. Sebelumnya, narator juga mengkonfirmasi bahwa arc Egghead ini akan menunjukkan insiden yang sangat besar. Lalu kira-kira insiden besar apakah itu dan bagaimana dampaknya pada kru topi jerami? Nah, kita mulai dari insiden besar yang mungkin terjadi. Di sini Mimin melihat ada dua hal yang sangat penting, yaitu pertama mengenai kematian Dr. Vegapunk, dan kedua mengenai rahasia para Gorosei yang bisa jadi akan terungkap kepada seluruh dunia. Kita mulai dari berita kematian Vegapunk. Ya, dalam siarannya Vegapunk sendiri sudah mengkonfirmasi bahwa jantungnya sudah berhenti berdetak ketika siaran itu mengudara. Dan di sini para viewer Vegapunk terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, para viewers yang menganggap bahwa Vegapunk disingkirkan oleh pemerintah dunia karena sudah melakukan dosa. Dan viewer kedua adalah orang-orang yang mempercayai berita di koran bahwa Vegapunk ditangkap oleh kru topi jerami. Ya, melihat dua hal ini, tentu hal kedua akan sangat berdampak pada masa depan kru topi jerami selanjutnya. Luffy dan rekan-rekannya itu bisa saja akan jadi kambing hitam dari insiden besar kematian Dr. Vegapunk. Di mata sebagian besar penduduk dunia, Vegapunk adalah orang yang punya jasa besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, jika berita yang tersebar adalah Vegapunk mati karena kru topi jerami, maka bajak laut topi jerami akan disalahkan oleh berbagai pihak. Lanjut, insiden besar kedua yang mungkin akan terjadi adalah terungkapnya rahasia besar para Gorosei kepada seluruh dunia. Iya, di chapter lalu beberapa prajurit marin terkejut saat melihat babi raksasa Gorosei Walkuri di tepi pantai. Hal itu menunjukkan jika selama ini para Gorosei merahasiakan kekuatan mereka, ya terutama pada prajurit level rendahan. Gorosei Saturn pun tampak melakukan hal serupa. Dia langsung menghabisi para prajurit lemah yang melihat sosoknya ketika sedang berubah menjadi monster. Nah, jika dunia tahu bahwa Gorosei sebenarnya adalah para monster-monster raksasa, tentu hal itu akan sangat mengejutkan. Lalu pertanyaannya, bagaimana dunia bisa tahu mengenai rahasia para Gorosei itu? Ya, menurut Mimin kuncinya ada pada Vegapunk Atlas. Di chapter lalu, Atlas bicara dengan Lilith mengenai suatu rencana. Atlas pun tahu jika York bisa melacak keberadaan mereka. Nah, sepertinya di chapter mendatang Atlas akan melakukan beberapa hal penting yang akan memicu terungkapnya rahasia para Gorosei. Langkah pertama yang mungkin akan dilakukan adalah membuat para Gorosei menjauhi bibir pantai agar kru topi jerami bisa melarikan diri. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menyalakan semua kamera pengawas di Pulau Egghead dan digunakan untuk menyebarkan isi pertempuran Egghead kepada seluruh dunia. Ya, untuk melakukan hal itu tentu Atlas perlu naik ke ruang kontrol Labo Pes. Dia yang punya roket pendorong tentu bisa melakukan hal itu. Nah, jika hal itu terjadi, maka orang-orang di seluruh dunia akan mengetahui wujud asli para petinggi pemerintah dunia itu. Dan para Gorosei pun tentu akan segera merespon dengan langsung bergegas menuju Labo Pes agar bisa mematikan semua kamera yang menunjukkan aksi mereka. Selanjutnya di sini Atlas akan mengorbankan diri agar Lilith bisa selamat. Ya, menurut York di chapter lalu tinggal dua Vegapunk yang tersisa, yaitu Atlas dan Lilith. Dan menurut Mimin di akhir arc Egghead ini hanya akan ada satu Vegapunk yang tersisa, yaitu Vegapunk Lilith. Sementara Atlas mungkin akan mengorbankan diri
agar Vegapunk York bisa dikalahkan. Oke, selanjutnya Mimin rasa robot kuno akan menunjukkan kekuatan yang lebih hebat lagi daripada chapter sebelumnya. Bahkan Mimin menduga jika sang robot ini bisa memberikan luka permanen kepada para Gorosei, yang membuat para Gorosei tidak bisa memulihkan diri lagi, atau paling tidak dapat memberikan beberapa luka lah yang tidak bisa dipulihkan. Ya, di chapter lalu kita mendengar ucapan Joy Boy kepada robot kuno. Saat itu Joy Boy berkata, "Emmet, saat waktunya tiba kau harus..." Nah, sepertinya saat waktunya tiba itu adalah saat ini atau pada masa sekarang. Dan saat ini Emmet harus melakukan sesuatu. Menurut Mimin, hal yang harus dilakukan oleh Emmet adalah membantu penerus Joy Boy untuk melawan pemerintah dunia. Dan hal ini ya berarti melawan para Gorosei. Selain itu, ada kemungkinan jika Joy Boy meminta Emmet untuk membimbing penerusnya agar bisa memaksimalkan penggunaan kekuatan Nika. Ya, di sini Mimin rasa Emmet yang berasal dari abad kekosongan dan mengenal Joy Boy secara langsung cukup memahami kekuatan Joy Boy, yang sepertinya juga berubah ke wujud Nika seperti Luffy. Hal itu bisa kita lihat dari siluet Joy Boy yang sangat mirip dengan wujud Nika. Nah, berdasarkan hal itu ada kemungkinan jika Emmet akan membantu Luffy dalam membangkitkan kekuatan terpendam dari Nika, yang mana kekuatan itu mungkin punya efek atau kemampuan untuk melukai Gorosei secara permanen. Di chapter lalu Emmet sudah menunjukkan serangan super kuat yang bisa mematahkan salah satu taring Gorosei Walkuri, yang mana Luffy dalam wujud Jin 5 saja tidak bisa melakukan hal itu. Bahkan tangan Luffy terlihat kesakitan sendiri ketika beradu dengan tubuh keras Gorosei babi Walkuri. Oke, itu aja pembahasan untuk segmen preview chapter 1120 mendatang. Jika nakama sekalian punya pendapat lain yang lebih bagus, silahkan bisa tulis pada kolom komentar. Yosa, Mimin atau Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atoa Hayato. Show!